untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhannya kepada Polri, kepada Dipropam, dan masyarakat itu tidak perlu datang langsung, cukup di mana masyarakat berada bisa. Manfaatnya adalah masyarakat jadi lebih mudah untuk menyampaikan keluhannya, baik terkait dengan pelayanan maupun terkait dengan perilaku anggota Polri. Cukup dia ketik saja gitu, ketik, nyampe, dan nanti langsung mendapat respon dari tim yang sudah ditunjuk. Demikian. Halo Sobat Polri dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Selamat pagi bersama saya Sarah di podcast Polisine Jateng, aku sedulurmu. Baik, kali ini podcast Polisine Jateng kedatangan tamu spesial, Bapak Kompol Junaidi SH sebagai Kasubag Yanduan Bid Propam Polda Jawa Tengah. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Sarah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Sarah. Bapak boleh nggak dikasih tahu ke penonton Kasubag Yanduan Bid Propam Polda Jawa Tengah ini apa Bapak? Ya. Terima kasih Mbak Sarah, selamat pagi penonton, pemirsa di rumah mau dimanapun berada. Kasubag Yanduan Bid Propam Polda Jateng itu adalah salah satu bagian dari Bid Propam yang memiliki atau mempunyai tugas pokok, yaitu menerima keluhan, aduan dari masyarakat, baik dari aspek pelayanan maupun dari perilaku kepolisian yang kurang tepat dalam hal melakukan tugas maupun dalam hal perilakunya. Di samping itu juga Kasubag Yanduan itu bisa menerima baik secara langsung maupun persurat ataupun lewat QR Code yang sekarang ini akan kami sampaikan. Berarti sesuai dengan tema ya Pak. Betul. Karena tema kita pada hari ini berkaitan dengan QR Code Yanduan Polri. Mungkin masyarakat bertanya-tanya Pak, betul, apa itu QR Code Yanduan Polri dan apa manfaatnya? Gitu. Jadi Dipropam sejak tanggal 31 Oktober 2025 itu melonsing sebuah sistem layanan pengaduan yang dikelola oleh Dipropam Polri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhannya kepada Polri, kepada Dipropam, dan masyarakat itu tidak perlu datang langsung, cukup di mana masyarakat berada bisa. Manfaatnya adalah masyarakat jadi lebih mudah untuk menyampaikan keluhannya, baik terkait dengan pelayanan maupun terkait dengan perilaku anggota Polri. Sehingga di kandung maksud masyarakat tidak enggan melaporkan itu. Kalau ke kantor polisi langsung kan kadang-kadang waktunya, kadang-kadang kesibukannya yang tidak memungkinkan. Kemudian kalau melalui surat, kadang-kadang masyarakat itu juga perlu berpikir yang lebih mendalam atau lebih banyak. Lewat QR Code cukup dia ketik saja gitu, ketik, nyampe, dan nanti langsung mendapat respon dari tim yang sudah ditunjuk. Demikian. Setelah mengetahui pengertian dan manfaatnya, tentunya muncul pertanyaan selanjutnya Bapak, yaitu kira-kira manfaat yang bisa dirasakan baik oleh masyarakat sebagai pengguna layanan maupun sebagai institusi Polri ini sendiri apa Bapak? Manfaatnya bagi masyarakat itu adalah satu, mudah. Dua, lebih pasti karena penanganan Dimas melalui QR Code itu dibatasi waktu. Jadi dibatasi waktu dan tim yang ditunjuk pun profesional karena sudah dilatih bagaimana menangani Dimas itu secara cepat gitu ya. Kemudian bagi institusi itu merupakan masukan dari masyarakat terkait kinerja Polri, layanan Polri maupun perilaku anggota Polri yang tidak benar atau kurang tepat begitu, sehingga secara otomatis itu menjadi koreksi internal
yang mana yang perlu diperbaiki, anggota ini bagaimana, dumasan yang paling banyak tentang apa, sehingga bisa diantisipasi ke depannya sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak berulang. Kira-kira seperti itu. Oh, baik. Mungkin ini pertanyaan yang paling ingin diketahui masyarakat, bagaimana cara menggunakan atau mengakses QR code ini sendiri, Iya. Bapak? Cara menggunakan atau sangat mudah. Ada dua cara. Yang pertama, kan kita sudah sosialisasi di tempat-tempat publik ya, layanan publik, misalnya di kantor polisi, di terminal, di mall, kemudian di stasiun. Kemarin Lebaran kemarin dalam rangka operasi ketupat juga sudah di rest area gitu ya, banyak cukup men-scan ini. Nah, men-scan ini. Jadi dengan scan ini nanti keluarlah fitur-fitur QR code itu. Atau yang kedua dengan cara melalui website. Mulai Chrome, kemudian buka Yanduan Polri, nah itu sudah bisa mengakses itu. Kemudian cara membuat pengaduannya cukup 3 langkah. Yang pertama memasukkan identitas yang valid, kemudian nomor NIK dan nomor HP. Itu sudah cukup. Nanti akan keluar fitur kolom kronologis. Sudah sampaikan itu dan disertai barang bukti kalau ada. Kalau tidak ada cukup upload KTP, selesai. Nah, nanti setelah itu diverifikasi oleh tim yang sudah ditunjuk dan kemudian ada tim yang menghubungi. Otomatis sudah dapat tanda terima, kemudian dapat SP3D, surat pemberitaan perkembangan Dumas secara periodik. Sehingga masyarakat nggak perlu lagi repot-repot datang, antri, tidak perlu. Jadi langsung mendapatkan kepastian. Kemudian dari yang sudah kami tangani selama ini, mulai dari bulan Oktober, paling lama penyelesaian 1 bulan, paling lama. Kemudian aduan-aduan itu sudah tidak usah terlalu dipikirkan ini nanti masuk mana, kami akan membantu. Karena pengawasan di internal Polri ada 3. 1 melalui itu Asda, 2 Bapak Sidik kalau terkait dengan pendidikan, yang ketiga Propam. Sehingga kalau nanti pengawasannya itu bukan bagian dari Propam, langsung kita salurkan. Sehingga masyarakat itu tidak perlu khawatir. Bahkan ada fitur orang hilang pun ada, bencana alam pun ada. Jadi luar biasa sistem yang dikelola oleh Propam ini. Sangat membantu institusi, juga masyarakat gitu. Dan saat ini sedang dikembangkan terus bagaimana nanti lebih sederhana, lebih mudah, dan lebih cepat ya. Kira-kira demikian Mbak Sarah. Oh, baik Bapak. Setelah masyarakat menyampaikan aduan melalui QR code ini, apa mereka nih akan mendapatkan apa Bapak? Atau apakah ada tindak lanjut yang bagaimana atau cukup itu saja Bapak? Jadi setelah masyarakat memasukkan aduan melalui QR code, itu masyarakat secara otomatis langsung mendapat namanya surat SP2, surat pemberitaan pengaduan Propam. Nah, itu sebagai bukti bahwa masyarakat pendumas ini mendapatkan tanda bukti laporannya. Nah, gitu. Nanti surat ini akan bermanfaat bila mana kok lama ya, kok enggak ada respon begitu. Dia bisa langsung memasukkan lagi tentang status pengaduannya di aplikasi itu. Sederhana sekali itu. Kemudian yang kedua, setelah berproses nanti di tangan tim yang menangani, masyarakat akan mendapat SP3D, surat tanda perkembangan Dumas. Nah, sehingga di situ mana tahu ditangani oleh tim A misalnya seperti itu. Dan itu ada nomor telepon Katimnya, sehingga masyarakat bisa langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan Katimnya, sampai mana perkembangannya dan seterusnya. Dan yang terakhir akan mendapat namanya surat SP2HP2, surat pemberitahuan hasil penyelidikan Propam. Nah, itu ada 5 penyelesaiannya ya. Setidaknya 1, Dumas itu terbukti, 2, Dumas itu tidak terbukti,
Tiga, donasi itu diajukan RJ oleh pihak pengadu. Yang keempat, dilimpahkan ke bagian-bagian yang memang yang memang nanti spesialisasi, misalnya terkait penyidikan Bapasdik, terkait tata kelola mungkin di fungsi yang lainnya. Demikian. Oh, baiklah. Lalu yang berikutnya, biasanya masyarakat ini kan mau melapor itu takut Bapak. Jadi untuk keamanan sebagai pelapor sendiri itu bagaimana Bapak? Sangat dijamin kerahasiaannya, terutama pada saat laporan. Karena di Propam itu punya sistem penanganannya yang bagaimana merahasiakan pendonasi ini. Nah, sehingga nantinya kalau sudah selesai pun insya Allah pendumas akan nyaman gitu ya, karena tim juga diawasi oleh komandannya gitu, sehingga insya Allah selama ini dari yang kita tangani sejak Oktober 2025 belum ada komplain terkait dengan kerahasiaan itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah masyarakat itu sangat antusias ya, yang sudah yang sangat antusias. Bahkan akhirnya kami kan menyediakan hotline juga untuk menampung misalnya masyarakat itu senang atau mengeluh, itu ada, sehingga mereka itu bisa menyampaikan kritik. Bahkan di aplikasi menyediakan kolom kritik, saran, tapi kami lapis dengan hotline, sehingga kita tahu persis bagaimana sih pelayan kami kepada masyarakat gitu. Sehingga rata-rata yang kami terima dari 114 di 2025 dan saat ini 75 di tahun 2026 positif responnya. Responnya positif, bahkan beberapa pendumas mengucapkan terima kasih kepada kita. Bahkan kemarin sempat mengucapkan halal bihalal juga di hotline itu. Jadi kami sangat berterima kasih masyarakat, dan mudah-mudahan dengan acara ini bisa lebih lebih paham terkait QR code. Oh, berarti dijamin aman ya Bapak. Aman. Dan masyarakat juga banyak yang merasa puas. Puas ya. Bapak izin sebelum kita tutup mau minta pesan-pesan untuk masyarakat maupun untuk anggota Polri yang sedang bertugas hari ini Bapak. Makasih Mbak Sarah. Jadi untuk masyarakat kami berpesan, bila mana menemukan hal-hal yang kurang tepat terkait layanan maupun perilaku, silahkan QR dan dijamin aman dan lebih transparan dan berprofesional dan berkeadilan. Kemudian bagi anggota Polri, dengan adanya QR ini nggak usah khawatir, karena QR ini tidak serta-merta menyalahkan anggota Polri, tetapi perlu verifikasi, klarifikasi, dan ada ruang yang namanya RJ. Jadi anggota Polri diharapkan dengan QR ini otomatis memperbaiki dirinya masing-masing, profesional, kemudian bersikap adil dalam pelayanannya. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Boleh aplausnya penonton semua. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Dapat kita simpulkan bahwa QR Code ini merupakan inovasi layanan yang dibuat oleh Polri untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduannya. Semoga dengan adanya QR Code ini masyarakat semakin aktif dalam menyampaikan masukan dan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri sendiri semakin meningkat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak. Kita boleh tutup dengan tagline kita Bapak. Podcast Polisi Jateng, aku sedulurmu.